Maaf, Pak. Nah, Oke. Baik, saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan Mas Dimas Bramasto, Pak Budi Sisilen yang telah menghadiri kuliah umum dengan dosen tamu Mas Dimas Bramasto. Jadi di sini Mas Dimas ini merupakan alumni D3 STSR Divisi yang telah lulus dan lulus tahun berapa Mas Dimas? Mohon maaf. Waktu itu tahun 2011-2012 kalau nggak salah. Sekitar tahun 2011-2012 dan waktu itu D3 dan sekarang ini kebetulan juga melanjutkan program studi S1 di STS Revisi. Jadi kita belajar dari pengalaman Mas Dimas waktu menekuni kuliah menerapkan keilmuan D3 di bidang kerjanya yaitu ilustrasi. Dan tadi sudah sempat saya share juga untuk CV Mas Dimas merupakan lahiran Kediri tahun 1987 dan Mas Dimas ini juga sudah memiliki website www.dimasbramasto.com. Silahkan teman-teman untuk mengunjungi website tersebut. Award yang telah diraih Mas Dimas ini kebetulan juga cukup banyak teman-teman. Salah satu diantaranya pernah juara 1 untuk lomba baliho STSR Divisi tahun 2009, juara 1 seni media digital art tahun 2011, juara 1 poster Ganebo kontes untuk tahun 2012 dan masih banyak lagi untuk teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu karena materi yang disampaikan oleh Mas Dimas ini cukup menarik, jadi kita langsung aja, nggih Pak Budi, langsung ke Mas Dimas mawon nggih Pak Budi. siap. Oke. Silahkan Mas Dimas, boleh di share screen atau dikenalkan dulu atau disampaikan gimana, monggo Mas Dimas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Novanedo sama Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, di sini sifatnya sharing aja ya, maksudnya sharing pengalaman. Jadi pekerjaan saya di bidang ilustrasi itu seluk-beluknya bagaimana. Jadi ini sifatnya sharing aja ya. Saya tidak terlalu teknis. Jadi ini lebih ke sharing. Jadi ini saya langsung share screen aja ya. Sambil nunggu Mas Dimas share screen, buat teman-teman silahkan menyiapkan pertanyaan. Pertanyaan untuk gimana nantinya atau sesuai dengan yang di share screen Mas Dimas, boleh ditulis di kolom komentar, nanti ketika udah siap lalu diajukan. Nanti ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Terima kasih. Monggo Mas Dimas. Sudah keluar ya Pak? Sudah kelihatan. Ya, oke. Di sini kan kemarin saya dihubungi Pak Novan untuk mengisi kuliah dosen tamu yang intinya tentang judulnya ini dengan ilustrasi. Jadi ini kurang lebih memang saya ini fokusnya di ilustrasi, jadi saya akan membagikan pengalaman saya selama bekerja di ini. Oke, sebelumnya ini profil saya. Jadi tahun 2010 itu saya bekerja di Surab Pictures, studio animasi yang ada di Jakarta. Kemudian tahun 2013 itu saya kerja di Kineto Design. Kineto Design itu sebuah studio agensi yang menaungi majalah konsep, majalah desain grafis yang sempat ngehit tahun 2000 awal. Terus kemudian sampai 2014 saya balik lagi ke Jogja. Saya kerja di yearbook agensi yaitu Apartur. Di situ saya kerja sebagai ilustrasi covernya. Nah, kemudian sampai 2015 itu terus berbekal kecintaan saya sama ilustrasi, saya pulang kampung ke Kediri. Kemudian sama Sangu ada sedikit-sedikit layan waktu di Jakarta, memang memfokuskan mengerjakan
hal-hal semua yang terkait ilustrasi. Jadi mulai ilustrasi buku, komik, konsep art, clothing design, atau promotional art. Nah, terus kemudian di sini apa saja industri ilustrasi itu sebenarnya ini banyak. Cuman saya ambil beberapa yang terkenal aja, yaitu komik, buku anak, desain kaos, storyboard, advertising, sama konsep art. Ini saya akan share beberapa pekerjaan saya sama klien. Ini desain kaos untuk Mitsubishi Motors. Jadi ini desain untuk karyawan yang baru training, jadi harus memakai kaos ini. Terus kemudian ini desain kaos untuk Garuda Baseball yang ada di Bintaro, Jakarta. Kemudian ini desain kaos dari klien Array Outgear. Itu apa itu namanya? Dia mempunyai ini apa? Konsep Gatot Kaca pakai tas karir itu. Jadi saya bikin desain ini. Terus kemudian ini klien dari Bea Cukai tentang campaign gempur rokok ilegal. Jadi kan apa itu namanya lagi marak ini apa itu namanya ilegal rokok itu loh. Terus kemudian bagaimana memvisualisasikan, dan ini dipakai sebagai penyuluhan karyawannya. Terus kemudian ini klien lokal yaitu Purwa Apparel. Ini konsepnya karakter-karakter wayang yang dibalut atribut modern. Jadi kayak misalkan di sini saya menggambar punakawan, terus kemudian dibikin atribut robot atau apa itu namanya cyberpunk kayak gitu. Terus ini juga klien lokal, klien distro dari Bandung, Mikal Project. Nah, terus kemudian ini komik. Komik ini klien dari Amerika. Ini saya mengerjakan di tahun 2014. Jadi ini komik tentang zombie. Terus ini klien dari Festivo. Festivo itu apa itu namanya kayak aplikasi untuk apa Oculus Rift itu. Nah itu untuk promotional artnya dia pengen apa dibikin komik gitu. Jadi ini saya bikin komiknya. Terus kemudian ini yang saya masih kerja sampai sekarang yaitu bikin komik buletin untuk Adaro Energy. Adaro Energy itu perusahaan batu bara. Yaitu apa itu namanya, dia membutuhkan apa ya istilahnya ya, untuk meningkatkan kualitas karyawan dia harus membuat semacam konten-konten mingguan gitu. Jadi ini saya bikin dalam bentuk komik kayak gitu. Terus kemudian ini klien dari India ini apa itu namanya, bikin ilustrasi buku anak. Kemudian ini dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Alam, bikin animasi 3 dimensi. Cuman saya bukan bikin animasi 3D-nya, saya bikin storyboard-nya ini. Jadi sketsa apa storyboard-nya ini saya yang bikin. Terus kemudian ini klien dari Gudang Garam. Jadi Gudang Garam itu membuat mobile game ya. Jadi mobile game yang mengenalkan produk-produk rokoknya itu dalam ke karakter. Jadi kan kalau ngiklan langsung rokok itu kan nggak boleh. Jadi apa itu namanya, Gudang Garam pengen mewakilkan produk-produknya itu ke dalam karakter-karakter ini. Terus kemudian ini Achilles Radial, Achilles produk band. Ini kayak annual book gitu, buku tahunan, yaitu membuat 200 sketsa. Ini kalau nggak salah, ini deadline-nya cuma 1 bulan waktu itu.
1 bulan harus bikin 200 sketsa mobil. Terus kemudian ini Apexindo, ini saya bikin ilustrasi untuk apa itu namanya kontennya, pakai cat air. Terus kemudian ini klien lokal, klien dari kota saya sendiri, yaitu kota Kediri, yaitu membuat apa itu namanya, kayak kalau di Jogja itu kayak sekaten gitu. Jadi di sini itu ada namanya Pekan Budaya, jadi di sini saya bikin poster, kemudian map acaranya, kemudian merchandise-nya. Terus kemudian membangun portofolio. Yang pertama yaitu dari website. Nah ini website ini menurut saya seperti rumah ya. Jadi penting sebenarnya membuat website itu karena ketika klien lihat itu seperti kita punya kredibel itu mempunyai website itu. Kemudian saya juga bikin di Behance, Instagram, terus beberapa print on demand seperti Bubble, T-Public, Threadless, Design by Humans. Nah, kemudian ini masuk ke alur kerja. Alur kerja ini lebih ke teknis ya, lebih ke teknis. Ini yang ini metode saya ya, ini metode saya, yaitu yang pertama itu kalau kita dapat brief dari klien itu kan kita masih betul-betul blank, kosong. Cuman terkadang itu kita terbesit apa itu namanya, aku punya ide ini. Nah itu istilah saya, kita langsung cari semacam pensil gitu, terus kita oret-oret. Nah itu istilahnya saya bikin istilah sendiri, yaitu tangkap ide. Itu tangkap ide dengan sketsa super kasar. Jadi bentuknya belum jelas, cuman kita oret-oret dulu deh di kertas kecil atau gimana, kita tangkap ide dulu karena mungkin itu berapa detik ke depan sudah hilang. Itu kita oret-oret dulu. Nah, habis itu setelah kita dapat ide kasarnya itu, kita mulai sedikit-sedikit membentuk konstruksinya, yaitu cari referensi seperti apa yang klien inginkan. Jadi seperti di sini contohnya, yaitu ini kan dari kliennya kayak Muslim apparel gitu, terus dia pengen menampilkan karakter Khalid bin Walid. Nah, terus saya cari di internet bagaimana nanti mood warnanya, terus atributnya seperti apa, ini saya cari dulu di Google. Nah kemudian sambil apa itu namanya, sambil merapikan, nah kita ini apa itu namanya, bikin sketsa rapinya. Ini apa itu namanya, dari sketsa yang super kasar ke sketsa rapi ini boleh ini ya, boleh sifatnya organik ya. Maksudnya itu ketika kita dapat yang super kasar, ketika jadi sketsa rapi hasilnya mungkin beda sama waktu dapat sketsa kasar, itu nggak apa-apa, itu wajar. Dan itu memang harus kadang dibutuhkan kan, karena waktu merapikan sketsa itu mesti ada perkembangan kayak ini lebih baik gini posenya atau gimana. Nah kalau sudah apa itu namanya, dapat sketsa rapinya, baru kita istilahnya inking itu proses penintaan. Kalau proses penintaan sudah rapi, baru kita memulai proses coloring sampai finishing. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian di sini ada teman ini ya apa itu namanya, ini di dunia pekerjaan ya. Ada namanya proyek satuan. Jadi proyek satuan itu alur kerjanya ketika ada brief dari klien masuk, sebelum kita mengerjakan, kita kayak meminta DP dulu 50% sebagai tanda untuk mengerjakan. Kemudian dari sketsa atau draft sudah jadi, kemudian kita approval sketsa ke klien. Kemudian, nah di apa itu namanya, di tahap approval sketsa klien ini diharapkan
persoalan sudah selesai ya, maksudnya itu nanti kayak apa itu namanya, revisi-revisi di kemudian nanti jadi tidak banyak gitu. Jadi semua persoalan harus diselesaikan di tahap sketsa ini. Makanya saya kalau bikin sketsa itu rapi, jadi klien tahu nanti itu bentuknya seperti apa. Jadi nggak terlalu membayangkan gitu kliennya itu. Nah, dari sketsa klien ini, kemudian kalau sudah approve, baru finishing. Kemudian habis finishing, di preview dulu ke klien dengan low res atau resolusi rendah, dengan harapan biar nggak dicuri klien gitu. Kemudian setelah preview low res ini, kita harapkan klien melakukan pelunasan dulu. Kalau sudah melakukan pelunasan, baru kita kirim file masternya. Ini untuk treatment proyek satuan. Kemudian untuk proyek skala besar atau biasanya kalau saya mengerjakan itu berupa paketan ya. Jadi dalam satu proyek itu dapat banyak konten pekerjaan. Itu alurnya seperti ini. Jadi klien bertemu desainer. Kemudian desainer melakukan analisa brief dan membuat proposal. Kemudian setelah desainer membuat analisa brief dan proposal, kita presentasi dulu ke klien. Jadi hasil analisanya dari klien itu kita kayak bikin ramuan gitu. Nanti jadinya itu seperti ini loh, kayak gitu. Nah, kemudian kalau klien sudah mendapat bayangan, terus kemudian kita melakukan tanda tangan surat kerjasama plus DP sebagai tanda untuk mengerjakan. Nah, habis itu baru kita mengerjakan proyeknya. Di dalam situ ada riset brief, kemudian karya itu sendiri, kemudian membuat mock-up atau dummy. Kalau sudah jadi, kita kembali ke klien lagi untuk presentasi hasil kerja plus mock-up ke klien. Habis itu, jika ada revisi lagi, direvisi sampai FA. FA ini final artwork. Nah, kemudian setelah FA sudah oke, baru ke tahap produksi, kita monitoring juga hasil produksinya. Kalau sudah selesai semua, baru tanda tangan surat penyelesaian kerja dan pelunasan. Nah, ini untuk ini ya, apa itu namanya, hal-hal di luar teknis ya, yang perlu diperhatikan juga untuk ilustrator. Jadi produk yang bagus menghasilkan bisnis yang bagus, bukan sebaliknya. Jadi alangkah baiknya itu kita membuat portofolio yang kredibel dulu, portofolio yang keren lah gitulah. Jadi nanti ketika kita ketemu klien, kita mempunyai showroom-nya. Terus kemudian yang pertama, melatih skill fundamental, bisa belajar otodidak atau lewat sekolah seperti di STSR divisi ini atau khusus gambar. Kemudian memahami anatomi, gestur, perspektif, komposisi, ekspresi, dan warna. Terus nomor 3, think less, draw more. Jadi gambar aja terus, istilahnya kayak melatih koordinasi otak sama tangan biar luas gitu ya. Terus gemar bersosialisasi, bergaul, membangun networking, join komunitas, kolaborasi, ikut event. Ini agar pintu-pintu kesempatan kerja kita lebih banyak. Seperti itu. Kemudian ini juga tidak kalah penting, yaitu manajemen dan administrasi, membuat red card. Membuat red card itu semacam membuat press list. Jadi kita punya daftar harga kita sendiri, misalkan membuat desain baju, harganya akan beda dengan membuat desain buku anak saat itu. Kemudian membuat kontrak kerjasama dengan klien. Kita bisa mendownload contoh kontrak ini di Google banyak. Terus kemudian presentasi portfolio, seperti saya yang lagi presentasi ini, jadi kayak bikin apa itu namanya PowerPoint. Kemudian riset data klien. Nah, terus ini yang
paling penting juga yaitu good attitude. Yang pertama responsif. Responsif itu kalau dihubungi klien kita harus cepat balesnya. Meskipun saya tahu untuk membalas klien itu membutuhkan energi yang khusus lah. Misalkan di WA klien gitu mesti kita membutuhkan energi untuk balas itu mesti kita membutuhkan energi gitu. Kemudian disiplin dan tepat waktu, terbuka akan saran dan masukan. Ini misalkan kita belajar ya. Saya juga masih belajar. Misalkan lagi gambar, terus ini anatominya sudah bagus atau belum ya? Makanya itu kita minta saran ke dosen atau yang lebih expert di bidangnya. Seperti itu. Kemudian tidak menjelekkan pihak manapun, terus paham proporsi dan tidak serakah. Ini kaitannya dengan kuantitas proyek yang kita dapat ya. Jadi jika dalam sebulan itu kita kuotanya hanya mampu 5 proyek, ya 5 proyek aja, karena nanti kalau misal kelebihan dan kita akhirnya nggak bisa ngerjain, reputasi kita yang akan jelek gitu. Terus ini terakhir ya, attitude adalah konstansa dan teknologi adalah variabel. Maksudnya gini, jadi beberapa puluh tahun yang lalu teknologi cetak masih menjadi raja di periklanan ya. Terus kemudian sekarang sudah masuk ke era digital. Teknologi akan berubah terus ya. Mungkin ke depan kayak gimana saya juga nggak tahu. Cuman dijaga adalah attitude ini yang harus tetap dipegang karena kebanyakan teknologi yang terkini terus kita jadi lupa maksudnya attitude-nya itu misalkan ya seperti tadi saya sebutkan kalau misal dijapri sama klien terus kita balasnya lama atau yang lain gitu. Dan begitu aja presentasi dari saya, matur suwun. Menarik sekali ya, Mas Dimas ya. Jadi ini merupakan tipikal anak D3 kalau menjelaskan sesuatu itu dengan karya yang udahlah. Dengan karyanya udah kelihatan lah kalau Mas Dimas ini diploma desain DKV banget lah. Jadi di sini teman-teman yang harus belajar dari Mas Dimas itu, tadi saya sempat mencatat, ada sebuah kata-kata yang menarik dari Mas Dimas itu adalah sangu klien. Wah, ini kliennya itu bisa menjadi sangu atau dibalik klien bisa menyangoni, itu juga bisa. Jadi ini merupakan sebuah kata-kata yang menarik. Jadi teman-teman ketika nanti mau terjun untuk benar-benar mau masuk ke dunia DKV atau dunia ilustrasi atau fotografi, benar-benar teman-teman harus memahami kliennya dulu. Kliennya dipahami, terus nanti briefnya seperti apa. Kalau masalah teknis itu nanti atau karakter itu nanti bisa terbentuk sendiri, teman-teman. Sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan, mungkin Pak Budi mau memberi tanggapan. Ini kuliahnya kuliah Pak Budi banget ini. Ada attitude, ada disiplin. Ini pokoknya tipikal Pak Budi. Mungkin Mas Bramasto menerapkan keilmuan dulu yang diajarkan Pak Budi di etos kerjanya ini. Oh, jelas itu. Silakan teman-teman kalau mau tanya ditulis di kolom komentar, kolom chat ya teman-teman ya. Iya, jadi tadi closing statement-nya nendang banget ya buat teman-teman terutama yang mahasiswa, dan ini tentunya terbentuk setelah Mas Dimas mengalami pasang surut segala macam ya, kemudian kerja di Jakarta dan bergaul dengan banyak orang, kemudian muncul tadi bahwa attitude itu konstanta, harga mati tetap, semua teknologi adalah variabel. Jadi mungkin ketika kuliah dulu di Advi
nggak diajari tentang media online seperti sekarang, media sosial seperti sekarang, nggak akan diajari upload tugas di TikTok, di Instagram. Sekarang upload tugas bisa di TikTok, bisa di Instagram. Dulu mana pernah gitu, karena teknologi kan berkembang terus ya. Bahkan kadang saya juga sampaikan ke mahasiswa, karena tadi seperti disampaikan oleh Mas Dimas ya, itu konstanta. Apa artinya kita kreatif, apa artinya IPK tinggi ketika attitude-nya rendah, dijamin deh hidupnya susah, bukan mendoakan ya. Bukan mendoakan. Ya gimana seperti tadi, itu terhadap klien, itu terhadap rekan kerja, baik freelance maupun ngantor ya. Apalagi ngantor, attitude jelek ya dikucilkan sama teman-teman sekantor. Mana mau ada yang membantu sama dia, sementara dia attitude-nya tidak terpuji. Jadi ini tausiah ini dari Ustadz Dimas ini. Jadi memang ya itu harga mati. Meskipun kita kreatif, kita karyanya wah ngetapi bikin decak kagum, tapi kemudian ketika dia menjadi sombong, merendahkan orang lain, tadi nggak bisa menerima saran dari wah ya orang minggir terima mboten yang ngaten niku ya. Ya. Itu poin penting itu closing statement-nya nendang banget ya. Ya. Udah ada yang nanya belum ini Mas Novan? Belum ada yang tanya Belum. ya? Ya, mungkin saya dulu aja. Ya, silahkan Pak Budi. Jadi gini tadi, bayangkan ya, ini juga untuk teman-teman yang mahasiswa masih kuliah. Bayangkan, 1 bulan bikin 200 sketsa. Saya coba hitung-hitung pakai kalkulator, sehari bikin 6-7. Ya pernah mencret gitu loh. Ya, mencret itu loh. Nah ini bukan apa-apa, untuk motivasi mahasiswa ya, untuk motivasi mahasiswa. Kadang-kadang seminggu dikasih 1 tugas saja ora dadi ya. Enggak jadi ya. Jadi Brian Pak, orang tapi Brian ngumpulnya orang telat, ngumpulnya sebulan. Ya, Brian guyang-guyu ya. Ya, ini seminggu 1 tugas. Wis ngumpulnya telat, elek nih. Hari kemarin ngapain gitu loh. Kemarin ngapain itu. Bayangkan ya, tadi saya hitung-hitungan ya. Tadi sama oleh Mas Dimas. 200 sketsa dalam 1 bulan. Saya hitung dibagi 30 hari. Sehari minimal bikin 6-7. Ya. Itu gimana ngaturnya gitu Mas Dimas? Bisa sehari bisa bikin 6-7 sketsa, hitung-hitungan rata-rata itu loh. Gimana itu teknisnya itu? Padahal kan udah punya tanggung jawab juga, udah nggak dibiayai oleh orang tua. Gimana itu Mas Dimas? Sebentar Mas Dimas. Kalau Pak Budi ya bikin 1 hari ya 200 foto itu bisa kalau Pak Budi. Dan kan daripada suruh nulis jurnal. Silakan Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Ya nggak ada rumus khusus Pak. Pokoknya dikerjakan ya berarti Mas. Ya dikerjakan. Ya dikerjakan aja Pak. Ya memang apa itu namanya kalau memang sudah ada tanggungan ini ya bisa mengerjakannya mulai pagi banget atau malam banget gitu. Iya. Betul. Ya. Memang pekerjaan yang paling berat itu pekerjaan yang tidak dikerjakan itu. Ya. Pekerjaan paling berat pekerjaan yang tidak dikerjakan. Nah, dikerjakan itu nggak berat itu ya. Karena gini, kadang-kadang kan saya jadi dosen sudah puluhan tahun, tiap semester denger sambat mahasiswa, Pak, enggak ini Pak, banyak tugas. Namanya mahasiswa gitu. Lah belum lagi nanti kalau udah harus cari uang beneran, ngidupi anak istri, di deadline gitu ya, seminggu siji ora dadi ya anak istri puasa we. Ya, jadi itu ya juga untuk motivasi ke teman-teman. Kemarin saya sudah di kelas mana ya Mas Novan tentang kemalasan, saya post banyak banget ya. Kemalasan itu yang bisa membunuh kita justru kemalasan itu ya. Konon nggak ada orang mati karena rajin, nggak ada. Orang mati karena malas malah ada itu. Ya. Berikutnya mungkin dari pemeran tadi, Mas Dimas, pernah nggak ditipu klien? Pernah nggak itu? Karena ini nggak ada pelajaran gitu di bangku kuliah itu nggak ada kurikulum gimana kalau ditipu klien itu. Pernah nggak itu ya? Ya pernah Pak, pernah. Pernah. Ya. Kok bisa itu gimana ceritanya? Kok bisa ditipu klien? Misalnya gimana? Kronologinya? Kronologinya ya sebelum, jadi ada klien datang terus ini kan dia langsung share referensi terus kemudian brief. Di pikiran saya,
oh ini kelihatannya sudah memahami brief banget ini. Makanya ini kelihatannya ya saya belum menerapkan ini apa itu namanya saya minta DP dulu itu. Ya, ya, ya. Ini kelihatannya kredibel ini. Terus ya udah saya kerjakan tenanan Pak, ya, sampai jadi kemudian setelah saya share ya udah nggak ada Respon lagi ya, di ghosting ya gitu lah, ghosting klien lah begitu Pak. ya. Jadi ini juga tambahan ilmu lagi ya buat teman-teman mahasiswa, bahwa sering saya sampaikan, kalau di kampus dosen mengajarkan 3x3 jawabannya harus 9. Kalau jawabannya nggak 9 dapat D. Tapi di dunia kerja sana belum tentu 3x3 hasilnya 9 tadi. Wis kerja tenanan, digarap serius, hasilnya 0 bahkan min. Itu bisa. Tapi bisa juga kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian bayarannya di luar ekspektasi kita, ditambahi, kasih bonus. Mungkin pernah juga orang seperti itu. Dan ini sekali lagi, ini kayak tadi ditipu klien, kemudian gimana, ini nggak ada kurikulumnya di kampus itu nggak ada. Tapi di dunia nyata sana ada, di dunia kerja ada. Ya, dimana kita tetap harus bersabar, positive thinking. Kalau enggak ya wis mutung ras itu jadi ilustrator baik. Ya. Kalau selama ini yang dipakai Mas Dimas itu software-nya, hardware-nya apa aja biasa yang sering dipakai apa? Mungkin ini mewakili mahasiswa pada nggak mau tanya nih. Mungkin mereka punya iPad, nganggone piye, apakah harus pakai ini, pakai itu, atau gimana kira-kira pengalaman Mas Dimas ini? Untuk teknis, saya masih ada yang pakai media tradisional itu ada, khususnya di buku ilustrasi anak. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang karakternya harus lebih ke imajinasi, fantasi. Saya lebih suka pakai pensil warna ya? atau cat air, ya betul pakai manual. Atau cat air itu ya? Ya cat air atau pensil warna itu. Terus untuk kayak desain kaos kayak itu baru pakai digital. Saya pakainya pakai Photoshop. Oh, malah pakai Photoshop? Ya, pakai Photoshop sama pakai pen display itu. Ya. Ya. Jadi gitu juga tambahan ilmu lagi teman-teman di tengah gempuran era digitalisasi seperti sekarang ini ya. Bagaimana ada touch pen, ada ternyata masih ada tempat untuk pensil warna, untuk cat air, itu masih ada karakter-karakter seperti itu. Dan bahkan kalau menurut saya lebih humanis ya, lebih manusiawi ya. Kalau beberapa hari saya juga melihat mahasiswa pos lukisan cat air, saya kok kaku banget tanganku ini, enggak kayak dulu pas kuliah masih bisa mainan cat air, pensil warna. Saya beli kertas cat air sampai berbulan-bulan kapan mulainya ini. Tapi itu penting ya, mengasah tadi Mas Dimas, karena lebih yakin deh goresan kuas, cat air, goresan pensil ini jauh dengan meskipun touch pen bisa untuk membuat seperti itu, tapi tekanannya, ruhnya ini tetap beda. Makanya seperti Mas Dimas tadi, meskipun era digital tetap juga ada beberapa yang masih menggunakan manual drawing, pensil warna, cat air, karena karakternya beda ternyata ya. Meskipun di Photoshop bisa untuk digital painting, tapi beda dengan cat air ya. Ya, oke, silakan ada yang mau nanya tuh Mas Novan. Baik Pak, ini udah ada pertanyaan dari Mas Brian Ali Sahada ini. Assalamualaikum Mas Dimas, saya izin tanya. Lamongan ini. Lamongan Kediri. Cara jenengan sendiri manajemen waktunya gimana ya? Apakah jika kerjaan numpuk nggak tidur atau mengurangi pekerjaan? Sedangkan ada tadi statement komitmen dengan client attitude serta servisnya. Terima kasih. Nah, silakan Mas Dimas langsung dijawab Mas Brian ini. Ya, matur nuwun. Waalaikumsalam Mas Brian. Salam kenal. Nah, apa itu namanya? Di awal saya ini ya, waktu freelance ini, saya memang membentuk jadwal itu ya masih bingung, masih kebingungan. Saya tanya juga ke senior bagaimana mengatur jadwal khususnya freelancer. Nah, memang ada yang
pakai jadwal. Jadi misalkan kan kita ini mempunyai kelebihan kebebasan waktu ya. Cuman bebas itu kita juga membuat batas-batas juga. Jadi misalkan kita mulai kerja itu jam 9 gitu ya. Jam 9 sampai jam 3 sore. Ini misal jam 3 sore kita itu mengerjakan pekerjaan dari klien. Kemudian jam 3 sampai jam 4 itu kita update sosial media. Misalkan kita kalau ada karya baru, kita update di website kita. Terus ya pokoknya chat sosial media lah, update. Nah, kemudian ya paling batasnya itu sampai jam 5. Jadi kita memposisikan kita kayak orang kantoran, beneran. Nah, kemudian di luar itu kalau sudah di atas jam 5, jadi kita itu benar-benar nggak ngurusi pekerjaan. Jadi misalkan kita misalkan ya ini kalau bagi saya yang sudah berkeluarga ya udah waktunya family time dan nggak pegang pekerjaan sama sekali. Jadi pegang yang lain ya Mas Dimas ya. Ya, pegang yang lain, cangkir kopi, Pak. Mas Brian itu juga udah sering dipegang, Pak. Jablay. Ya begitu, kurang lebih. Ya, tersuwun. Keren itu ngatur jadwal. Freelance juga ternyata ya jadwalnya. Ada yang nanya lagi nih kayaknya nih Mas. Oh ya, ada Mbak Maya Arsa. Ini ilustrasi digital, mahasiswa ilustrasi digital Mbak Maya Arsa. Jadi untuk membangun portofolio yang bagus itu gimana ya Mas? Yang bisa menarik perhatian klien dan membuat klien percaya sama kita. Ini saya menanggapi dulu sebenarnya tadi Mas Dimas Bramastyo ini juga udah menyinggung tentang lomba. Nah, jadi lomba-lomba itu juga salah satu faktor untuk membangun portofolio kita. Jadi saya juga senang sekali untuk melihat mahasiswa STS Revisi maupun mahasiswa lain untuk mengikuti lomba-lomba itu. Jadi saya berusaha mendorong para mahasiswa itu juga nggak cuman kuliah tok, tapi juga cobalah ikut lomba itu sekaligus meningkatkan kemampuan kita ya Mas Dimas ya. Kalau untuk lomba-lomba gitu ya. Sejauh mana sih kemampuan kita? Nah, kalau menang syukur-syukur itu bisa jadi sebuah portofolio. Nah, itu silakan Mas Dimas. Untuk Mbak Maya Arsa itu tadi ditanggapi lagi. Iya Mas, salah satunya memang begitu. Jadi saya memang mengamati itu mahasiswa STSR Divisi ini paling rajin Mas ngikuti kontes itu. Saya mengamati dari saya lulus sampai sekarang itu paling rajin itu mahasiswa STSR Divisi itu. Memang kelihatannya memang digembleng kayak gitu. Soalnya ya di tetangga atau di kampus lain itu nggak serajin itu. Santai-santai aja gitu. Di kampus kita ini memang paling rajin gitu. Ya, memang salah satunya ikut kontes itu. Memang ikut kontes itu saya juga menyarankan juga mengikuti kontes. Selain itu melatih melatih di dunia kerja itu juga menaikkan jadi kita kan kalau ngikut kontes kan dari berbagai daerah terus kalau kalah itu kan udah biasa tapi kalau menang ini akan menjadi perhatian, maksudnya menjadi bibit unggul. Ini loh ada desainer keren, nah kayak gitu. Nah, saran saya ya ikut itu lomba sih, saran saya. Soalnya itu metode saya dari dulu juga ikut lomba. Gitu ya. Ya. Mbak Maya Arsa. Jadi kalau saran saya kerjakan tugas sebaik dan sebagus mungkin. Karena itu bisa di portofolio juga gitu kan. Daripada daripada kita bikin portofolio baru mumpung ada tugas, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan ketika diupload di medsos itu kan
jadi portfolio kita. Nah, yang terjadi kadang kan asal itu, ya. Asal garap tugas, asal ngumpul, asal telat, nanti Asal dapat nilai. nilainya asal. Iya, iya, ya. Ini keywordnya disungguh-sungguh aja sih ngerjain Nah, ini tugasnya. gitu. Yang lain, silakan kalau ada lagi. Oke, saya lagi mungkin Mas. Ini Mas Dimas ini kerja sendiri atau punya tim? Biasanya ketika ada proyek-proyek itu, baik kecil atau besar, misalnya melibatkan rekanan, tim, atau kerja sendiri aja. Pada dasarnya Dimas. sendiri, Pak. Pada dasarnya Oh, sendiri, cuman memang misal load berlebih ya, overload gitu ya. jadi meng-hire yang sifatnya project based gitu. Oke, outsourcing gitu ya. Iya sih. Iya, bayangkan tadi kalau kerjaan numpuk dan resiko freelance kan gitu ya, beda dengan orang kantoran. Guyonannya, orang kantoran itu sakit dibayar, masuk angin dibayar, pilek dibayar. Kalau freelance masuk angin kerja numpuk, yang membayar siapa? 3 hari kerukupan gini, kerian, gawean numpuk, yang membayar siapa? Makanya tadi pertanyaan Brian termasuk tadi memanage waktu ya. Kita yang tahu kan, kita maksimal tuh sekian lah ya. Kalau diforsir tiba-tiba jeglek ya tertunda semua ya. Itu semua ada untung ruginya, kerja kantoran maupun kerja freelance. Tadi karena Mas Brian freelance, Mas Dimas, kerja freelance tuh mau mulai kerja jam 2 malam bisa ya, atau siang pagi bangun kesiangan nggak masalah. Coba kalau kerja kantoran bangun kesiangan ditegur ya, harus berangkat, harus pakai seragam, pakai ID card segala macam. Ini Mas Dimas di rumah nggak pernah pakai ID card, sarungan malah. Iya, jadi itu ya bisa melibatkan outsourcing ya. Yang lain silakan, mumpung ketemu ini sharing dunia perilustrasian ya, perilenan ya. Karena terbukti bisa buat ngidupi keluarga, itu bisa punya istri. Jangan khawatir, Mas Novan juga nih. Bisa punya anak juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dipercaya sama mertua ya. Anak ewe itu dipakai ilustrasi kok ya percaya gitu loh. Oke, ada yang mau nanya sama itu. Silahkan. Brian lagi. Oh ya, ini sebentar, ada teman saya ini dari kemarin Wonderful Design, Mas Riki IQ. Beliau merupakan ilustrator juga, pemenang lomba Jarum Super juga, ini menarik ini. Assalamualaikum Mas, saya Rifki, temannya Pak Novan, tertarik dengan pembahasan ini dan izin bertanya. Bagaimana cara memilih visual dalam satu ilustrasi agar mewakili brief dari klien agar tidak terlihat over visual dalam satu ilustrasi? Terima kasih. Silakan Mas Dimas. Ya, apa itu namanya, untuk kiblatnya itu sebenarnya kita bisa cari referensi dulu ya, referensi project yang sama. Nah, jadi kita meskipun kita over ini ya, apa istilahnya, pemikiran itu mesti over, cuman kita memang harus membatasi itu kita dengan referensi itu. Jadi pemilihan warna, terus kemudian style desainnya nanti seperti gimana, kita itu memang harus membatasi, karena kalau resikonya orang ilustrator atau desainer itu imajinasinya itu berkelakar terus gitu loh. Jadi kita emang membuat batasan, cuman juga harus optimal gitu finalnya. Jadi rujukannya itu di referensi agar kita kayak bikin apa istilahnya Mas Novan kemarin, mood board. Nah, bikin mood board kayak gitu. Jadi itu apa itu namanya, membuat track, membatasi track kita hingga final tanpa over visual seperti gitu. Ya, makasih. Kalau mungkin ya nyambung pertanyaan Mas Rifki IQ ini, tipikal Mas Dimas Brahmasto ini model ketika proyek itu
memakai solusi alternatif ilustrasi nggak? Atau memang brief baru diterjemahkan dari sketsa kasar itu tadi, atau model alternatif itu Mas? Alternatif ilustrasi agar klien itu memilih mana sih yang kira-kira visual yang cocok atau ilustrasi yang cocok gitu untuk sebuah proyeknya. Gimana Mas Dimas, menurut Mas Dimas tuh? Untuk alternatif, saya memakai sketsa. Jadi saya itu membuat jadi minimal 3. Memang 3 sih idealnya. Jadi nggak banyak-banyak. Jadi 3 sketsa rapi yang di-present ke klien agar tahu gambarnya nanti kayak gimana. Jadi memang harus rapi. Jadi kalau memang kan sketsa kan biasanya cenderung kasar gitu lah. Kita memang sebagai orang visual memang paham, cuman untuk klien yang masih awam kadang ini gambarnya kurang jelas, ini apa sih gitu. Makanya treatment saya itu sketsa saya rapi, jadi bikin alternatif sketsa 3 minimal terus di-present ke klien. Nah dari situ kita selesaikan masalahnya. Itu. Jadi tetap masih menggunakan metode alternatif itu ya. Masalah nanti yang dipilih 1 kan, yang 2 bisa menjadi sebuah portofolio lagi ketika nanti mau dipakai atau enggaknya, itu kan menjadi sebuah portofolio tersendiri gitu ya Mas Dimas Bramastya. Ya, oke. Gitu ya Mas Rifki IQ ini sebenarnya seorang ilustrator juga nih. Mas Rifki IQ. Siap. Terus Mas Brian, ada pertanyaan lagi nih Mas Dimas. Maaf Mas, saya tanya lagi boleh? Boleh. Soal freelance kan ada yang dapat klien sendiri lewat jemput bola atau relasi, ada juga yang banyak lewat platform. Nah, kalau yang di platform atau website dan lain-lain, boleh nggak Mas Dimas sebutkan apa saja webnya serta ciri-ciri hingga pecah telur? Terima kasih. Iya. Jadi gini ya, apa itu namanya? Kita harus membangun konstruksi berkarya itu dari dalam arti kalau kita menitik beratkan ke nanti pecah telur, jadi energi kita itu akan habis cari cuan, jadi energi kita itu akan habis untuk berkarya karena kita terlalu fokus memikir cuan gitu. Jadi kita harus membentuk konstruksi dari dalam itu kita berkarya, nah gitu, kita berkarya. Apa itu namanya, mempresent sebagus mungkin, bikin karya yang bagus di portofolio, terus di sosial media kayak Instagram. Nah, kemudian adapun klien yang masuk kemudian pecah telur itu adalah efek dari kita present bagus di portofolio kita gitu. Jadi mindset konstruksinya kayak gitu. Jadi bukan pecah telurnya, cuman kita present ke klien itu harus bagus kayak gitu. Iya, kurang lebih gitu Mas. Gitu loh Brian, yang penting bikin yang penting bikin karya bagus, upload. Soal siapa yang akan memecahkan telur, biar Gusti Allah nanti yang memecahkan telurnya gitu. Betul. Yang penting jangan lupa berdoa. Nah, ini nambahin dikit Mas Brian. Jadi mindset saya ketika membuat sosial media TikTok, IG maupun Behance itu saya kayak orang bawa pancing gitu. Jadi pancing itu tak kayak akeh ning kolam-kolam. Masalah olah iwak kan sing gerake sing iwake dhewe ataupun yang sing gawe urip gitu. Gitu toh Mas Bramastya. Nah, jadi ketika aku posting karya mahasiswa atau misalnya posting karya sendiri itu harapannya ketika ada orang melihat bisa mengontak langsung mahasiswanya maupun ketika melihat karyaku itu bisa wah iki tekan semene toh sebenarnya. Masalah mau menggerakkan pecah telur atau istilahnya cuan atau apa itu tergantung yang bikin menggerakkan ngasih rezeki gitu Mas Brian ya. Gitu ya Mas Brian ya. Jangan lupa berdoa. Nah, pokoknya kenceng hitungannya. Masa kayak wirid wong Lamongan, masa wiridnya kudu kenceng iki. Padha cak Kediri iki lho. Lamongan Kediri kenceng wiridnya. Makanya kalau tadi Mas Rifki itu jarum ini kalau
Mas Dimas ini Kediri itu gudang garam ya. Kediri itu ibu kotanya gudang garam ya. Kalau Jarum ibu kotanya Kudus ya. Kalian harus tahu ibu kota rokok itu. Kediri itu ibu kota. Betul kok gitu ya Mas Dimas. Pokoknya nafas hidup Kediri dipengaruhi oleh gudang garam kok ya. Betul. Itu. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah ke Kediri, silakan main ke Kediri, teman-teman. Nanti aura gudang garam itu di setiap sudut kota ada itu. Betul. Jadi kayak tadi ada lomba gudang garam segala macam itu, Kediri itu nafasnya dipengaruhi oleh gudang garam ya. Jadi tiap sudut kota ada banyak aura aroma gudang garam itu ada ya. Lamongan paling pecel ini Lamongan ini. Ya. Ada yang lain silakan kalau ada lagi. Mumpung ketemu ini ya, jarang-jarang kita sharing-sharing seperti ini dengan pelaku beneran ya di dunia kreatif, dunia ilustrasi ini. Karena Mas Dimas ini bisa dibilang hidup matinya dari ilustrasi itu, orang nyambi dosen kayak Mas Novan. Mas Novan ilustrator nih, nyambi dosen. Jadi Mas Dimas ini kan kompor gas di dapur itu hidup menginggaknya itu dipengaruhi dari ilustrasi itu. Gitu ya Mas Dimas. Atau ada kerjaan lain ini? Ada Pak, ada. Apa itu? Gambar. Waduh. Kirain ngingo wedhus nang mburi ya 40 kambing meh kurban. Iya. Jadi itu loh kita belajar betul dari pelaku ya yang tadi istilah Mas Wani getih ini dari ilustrasi ini ya. Mungkin saya tanya lagi nih. Kalau dunia kampus dan dunia kerja kan sangat beda ya. Kira-kira seperti Mas Dimas dulu kuliah D3 itu. Itu saya yakin apa yang didapat di kampus itu mungkin sedikit ya, artinya lebih baik didapat di luar kampus gitu ya. Dari mungkin pengalaman dengan rekan kerja atau dengan rekanan gitu mungkin bisa dapat ilmu-ilmu baru di luar kampus ya. Karena beberapa memang bagi yang tidak siap seperti itu, wah kampus nggak memberikan apa-apa nih. Bagi yang tidak siap seperti itu akan kecewa gitu loh. Nah, meskipun saya yakin ya apa yang didapat di kampus berguna juga ketika dunia kerja. Gimana Mas Dimas itu? Kira-kira. Ya. Saya ibaratkan kalau saya sudah kecemplung di dunia freelance seperti ini, terus kemudian bertemu beberapa klien, itu saya ibaratkan ini api besar gitu ya Pak ya. Cuman api besar itu memang butuh pemantik api kecil. Nah itu saya dapatkan di kampus. Jadi tidak ada api besar kalau buatan pemantiknya. Baik. Ya. Jadi gitu ya. Karena saya yakin ya ada beberapa orang mungkin yang tidak terlalu puas ya kampus hanya memberikan segini. Ya memang gitu, kampus itu kalau suruh mengajarkan semua termasuk kurikulum bagaimana ketika dikomplain klien, ketika dihapusi, pelajarannya orang rampung-rampung. Tapi tadi menarik sama oleh Mas Dimas, jadi klien dunia kerjanya adalah api besar, tapi kalau nggak ada pemantiknya di kampus ya nggak akan ada api besar itu. Tapi kalau kemudian berharap terlalu banyak kampus akan memberikan semuanya ya, kayaknya nggak bisa ya, karena memang beda dunia kampus dengan dunia industri di luar itu berbeda ya. Yang lain lagi silakan. Saya sudah coba pancing-pancing dari yang sifatnya non teknis seperti tadi ya, biar keluar filosofinya tadi, api besar api kecil ini filosofis ini. Ini nggak ada di kampus ini kayak gini nih. Iya. Mungkin saya nambahin pertanyaan lagi Mas Dimas. Ya. Buat mancing juga, buat pembelajaran juga gini. Mas Dimas kan sempat ngerasain lah jadi mahasiswa, terus terjun ke dunia freelance saat ini dan masuk lagi ke dunia pendidikan, dunia kampus. Dan itu juga yang saya rasakan karena dulu saya juga merasakan D3 dulu, baru kerja, terus ngambil S1, terus nyambi freelance juga. Nah, ini coba Mas Dimas berikan sebuah bahwa dunia pendidikan itu merupakan, benar kata Mas Dimas itu tadi, api-api kecil, tapi untuk biar nggak
mengurangi mahasiswa berkeluh kesah atau sambat itu gimana Mas Dimas kira-kira? Biar soalnya kan ini zamannya istilahnya udah berbeda lah, mahasiswa sekarang sama mahasiswa dulu itu udah jauh berbeda sekali. Nah ini coba Mas Dimas berusaha memotivasi adik-adiknya atau teman-teman di sini agar supaya ayolah bahwa dunia DKV itu bisa kok, dengan kita bisa hidup kok di dunia DKV itu bisa kok. Gimana Mas Dimas? Iya. Kemarin tuh saya mengamati ini Mas, maksudnya ada teman juga itu malah bilang gini, saya tuh nggak seberapa minat Mas di ini apa itu namanya, di bidang ini gitu. Ya maksudnya gini, apa itu namanya, untuk yang memang basicnya sudah cinta, misalkan cinta foto atau cinta ilustrasi itu kan sudah bagus ya. Nah ini kita agak sedikit perhatian ke teman-teman yang memang ini apa agak kurang minat atau merasa masih salah jurusan, ya ini nggak apa-apa itu maksudnya apa itu namanya nggak jago itu nggak apa-apa, cuman yang kita latih memang sungguh-sungguh gitu. Kita harus sungguh-sungguh ngerjain tugas, hasilnya nggak maksimal, maksudnya gini, apa itu namanya kita nggak akhirnya nanti jadi jago itu enggak, yang penting itu titik-titiknya sungguh-sungguh ngerjain tugas. Nah itu ini nanti yang ngefek di step kemudian kayak gitu. Jadi saran saya ya nggak apa-apa kalau masih merasa apa itu namanya ini saya nggak minat di nganu, nggak apa, penting sungguh-sungguh aja ngerjainnya seoptimal mungkin kayak gitu ya. Berarti sungguh-sungguh ya Mas Dimas ya. ya. Kata pentingnya sungguh-sungguh ya. Dan jujur bagi dosen seperti Mas Teman itu bisa dilihat kok siapa yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dan betul, siapa Pak. yang tidak. Gitu. Meskipun dia sudah jago ya, dalam tanda petik dia jago, tapi ketika ngerjain dia sungguh-sungguh akan ketahuan. Betul. Mana yang ngerjakannya sungguh-sungguh atau tidak. Ini bisa dibedakan kok. Tadi ada keyword penting ya, sungguh-sungguh tadi ya. Jadi meskipun tadi wah saya salah jurusan nih, saya sebenarnya ke Fakultas Hukum kok malah masuk DKV ini, sebenarnya menghafalkan pasal-pasal malah dengan kuas dengan mos gini ya, salah jurusan ya. Anda tidak sendiri ya. Banyak juga yang masuk Fakultas Hukum merasa tidak pas, ini salah jurusan saya sebenarnya di DKV, banyak juga yang seperti itu. Bahkan dulu kita kan punya PPDG ya, LPK visi dulu ya, jadi 1 tahunan itu banyak mahasiswa itu justru mereka sudah sarjana, ada dari Fakultas Psikologi, karena justru mereka merasa salah jurusan masuk psikologi. Maka begitu kerjanya di digital printing, nah, saya nggak punya basic desain, akhirnya masuk lagi kuliah lagi yang 1 tahunan gitu ya. Ya, jadi tadi menarik ya saran dari Mas Dimas. Yang penting sungguh-sungguh ya, karena hasilnya beda kok. Yang dikerjakan sungguh-sungguh dengan yang sambil lalu tadi. Meskipun saya yakin sebagian besar mahasiswa itu dikasih waktu 1 minggu, dikumpulkan Rabu depan, garapnya malam Rabu. Sebelum last minute diupload baru dikerjakan. Ya. Gimana bisa sungguh-sungguh gitu. Kalau sungguh-sungguh itu begitu dikasih hari ini tugas, nanti malam sudah mulai cari mood board atau referensi, besok sudah mulai, itu namanya sungguh-sungguh. Tapi kalau nanti saja sampai Rabu pagi, menjelang pagi belum dikerjakan, itu namanya nggak sungguh-sungguh ya. Itu penting, perlu dikasih catatan tebal. Meskipun mungkin kita belum merasa nggak passion, saya nggak di sini, tapi sungguh-sungguh itu penting ya. Menarik itu. Nyambung dengan pertanyaan Mas Novan tadi, ini saya juga penasaran sebenarnya. Ini Mas Dimas kan sudah lulus D3, sudah pinter ilustrasi. Kok isi kuliah S1 barang ki nggak ngopo ngentek-ngentek duit itu. Apa kira-kira motivasinya apa Mas Dimas ini? Ya motivasinya pengen belajar lagi Pak. Maksudnya apa? Iya betul, kita bekerja. Kadang mesin itu ya juga butuh oli lagi lah. Ya, jadi saya ingin memperdalam lagi gitu. Ya, itu menarik ya alasan itu. Ini Mas Dimas yang sudah keluarga aja masih punya motivasi untuk belajar lagi. Tahu jawabannya tadi, untuk mengecas, di-charging lagi, dicas lagi supaya refresh lagi, dikasih oli baru ya, ganti oli itu. Olinya sudah jenuh harus ganti oli supaya perputaran mesinnya bisa kenceng lagi. Ya.
Ini kadang-kadang masih kuliah, olinya sudah ngedrop, padahal masih lagi dipakai, masih ngedrop, drop. Ya, menarik ya ketika motivasinya hanya untuk itu. Karena kalau kayak Mas Novan yang dosen itu gelar ini penting. Cari S1 sebentar lagi Mas Novan S3 misalnya cari gelar doktor ya. Ya, mumpung masih muda, anaknya masih kecil. Kalau kayak saya nih mending gue biaya anak kuliah ini daripada saya sekolah lagi. Ya, tapi kayak Mas Dimas tadi ya, mungkin bagi seorang freelance gelar itu nggak begitu penting mungkin ya, mungkin. Kecuali ketemu klien ditanya loh, gelarmu apa kok kamu dapat klien kayak saya BUMN ini ya, itu penting ini loh, S1 DKV misalnya. Tapi kalau freelance tadi, makanya pertanyaan saya cukup menggelitik ya, ini udah pinter ilustrasi, dan D3 aja cukup kok, jadi S1. Tadi dalam rangka refresh ya, refresh, ganti oli baru atau di recharge, dicas ulang. Seperti saya sampaikan tadi, saya tuh kadang ngelihat mahasiswa upload tugas kuliah itu pengen bikin lagi, entah itu rupa dasar, nirmana, entah itu main cat air. Cuman karena tidak dipaksa dengan tugas seperti Mas Dimas, kan kalau kuliah dipaksa harus bikin tugas, ya mau nggak mau harus itu lagi. Kan nggak dipaksa tadi, tangan ini udah kaku, terlalu dijajah oleh dunia digital seperti tadi ya. Itu terjawab pertanyaannya, motivasinya seperti mesin tadi, ganti oli, gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tidak butuh gelar mau sarjana desain apa enggak. Tapi harapannya, dan ini yang pernah juga saya sampaikan ke mahasiswa, beda motivasi itu mempengaruhi semangat belajar. Jadi ketika jam 1 siang waktunya kuliah ilustrasi digital enggak ada motivasi, wah ngezoom neng kamar sambil layah-layah gini ya, embuh dipanggil, embuh ngorok. Tapi ketika ada motivasi, saya memang pengen ilmu tentang ilustrasi digital, maka semangatnya kan beda. Semangatnya beda. Itu yang saya lihat dari Mas Dimas tadi, motivasinya memang pengen ilmu ini. Pengen dapat ilmu ini, bukan sekedar nyari gelar. Itu akan mempengaruhi motivasi belajar, yakin deh. Oke, terima kasih Mas Dimas. Terus nyambung lagi nih Pak Budi, kita sambungkan lagi terkait dengan apa tadi tugas-tugas kuliah ini. Menurut Mas Dimas nih, tugas-tugas kuliah dulu itu sangat membantu di bidang pekerjaan Mas Dimas sekarang nggak kira-kira Mas Dimas? Ataupun tugas-tugas sekarang lah, kan Mas Dimas ini juga lagi ngambil S1, tugas-tugas waktu kuliah S1 ini juga membantu nggak di dunia kerjanya Mas Dimas sekarang saat ini? Ya mungkin kalau dari ini ya, dari apa itu namanya, jenis pekerjaan memang beda ya, mata kuliah sama pekerjaan itu memang beda. Cuman yang dilatih di kuliah itu kan mental. Iya, apalagi apa itu namanya, mental militan yang ada di kampus itu sangat penting nanti di dunia kerja. Nah, gitu. Jadi udah dibiasakan militer, tugas-tugas gini kerja, tinggal kerja gitu. Gitu. Oh, berarti udah nggak kerasa gitu. Wah, yes. Iya ya. Kayak yang tak alamin dulu di kampus ya. Gitu ya, Mas. Ya, kayak menarik itu ya. Jadi teman-teman, makanya kalau Anda dihujani dengan tugas bertubi-tubi, itu dalam rangka Anda digodok di kawasan dari di muka. Karena di dunia kerja sana lebih kejam lagi dari sekedar tugas. Tadi makanya kalau udah terbiasa deadline tugas ya, kerja nanti ending nggak seberapa ya. Dulu tugas kuliah lebih sangar dari ini misalnya. Tapi kalau ini tugas kuliah aja dikerjakan dengan sonta santai, udat-udut, ida-idu, leda-lede gitu, nanti dikasih deadline ketat ya geblak ya, nggak siap gitu. Ya, jadi itu loh menarik ya, malah sih mental dari Mas Dimas sampaikan ya. Karena sama lah Mas Dimas, namanya mahasiswa, kalau nggak ada tugas kapan belajarnya, kalau nggak ada tugas kapan nyentuh komputernya, nyentuh komputer tapi untuk mabar, ngegame. Nah, bukan untuk ngerjain tugas, maka harus dihujani dengan tugas supaya terasa tadi, mentalnya terasa di deadline ya harus ya. Meskipun banyak yang full telat, yang parah udah telat, elek nah, ini ngopo seminggu. Ini itu Mas Novan. Ya siap. Ada Mbak Alvina Nadifah ini, mahasiswi
media eksperimental, Mas Dimas. Ini bertanya, kebetulan Mbak Alvina Nadifa ini juga bergelut menekuni ilustrasi kayak Mas Dimas. Jadi, Assalamualaikum Mas Dimas, saya mau tanya, kan kalau jualan ilustrasi ada pasang surutnya. Gimana caranya memotivasi diri agar tidak jenuh dan pesimis dalam merintis usaha tersebut? Silakan Mas Dimas. Biar pasang terus nggak pernah surut gitu ya. Kalau saya malah seneng pasang surut, Pak. Jadi ada surut itu untuk istirahat. Iya, iya. Iya betul, iya. Saya malah seneng pasang surut. Kalau pas pasang gitu terus, wah otak bener-bener otak, tenaga, energi itu bener-bener di forsir gitu loh. Wah, wayai surut ya wes leren, dolanan, santai gitu. Seneng aku pasang surut gitu. Kalau Mas Dimas mungkin gimana tanggapannya, Mas? Iya, betul. Jadi bersyukur ya, maksudnya ada pangsa surut, ada dinamika kayak gitu kan. Apa itu namanya, pas laku ya alhamdulillah, pas nggak laku kita melakukan kegiatan lain yang nggak bisa dilakukan waktu kita kerja, misalkan upload karya baru di website atau bikin apa itu namanya platform baru, itu kan kita nggak bisa lakukan kalau kita lagi banyak kerjaan gitu. Nah justru ya di ini apa itu namanya, disikapi kayak gitu, pas lagi nggak ada kerjaan, nggak ada job, kita kerjain yang kita nggak sempat kerjain waktu kita kerja gitu, malah enak kayak gitu. Jadinya ada dinamika. Ya, itu ya Mbak Alvina. Jadi ya namanya hidup itu ada naik, ada turun, itu biasa lah. Jadi tinggal gimana kita menyikapinya aja Mbak Alvina. Biar usahanya juga itu bagian dari perjalanan usahanya. Mungkin ketika nanti Mbak Alvina benar-benar terjun ke dunia kerja, mungkin akan pasang terus, tapi akan merasakan titik jenuh, kecapean itu ya disurutkan dikit lah gitu, nggak apa-apa lah. Terus ini ada Iska Nurul Azizah, izin bertanya Mas, masih seputar perkampusan, kan di era sekarang juga banyak mahasiswa yang sambil kuliah juga coba-coba nyambi entah freelance atau open commission ya, ini open commission. Nah, di sela-sela sibuknya kuliah nugas juga punya tanggung jawab di freelance-nya. Bagaimana ya caranya kita memanajemen waktu sehingga kita masih tetap bisa melatih skill yang kita ingin dalami. Terima kasih. Monggo Mas Dimas. Ya, di tahap ini kita melatih yang namanya prioritas, Mbak. Jadi prioritas mana yang harus didahulukan. Kalau sama kuliah sama kerja, ya kuliah dulu yang didahulukan. Kan kuliah juga nggak 24 jam. Nah, di sela-sela itu baru kita mengerjakan komission dan lain-lain. Nah, makanya itu main prioritas, Mbak. Jadi kalau masih tahap kuliah gini, memang kuliah harus didahulukan. Gitu. Ya. Oh, ya gitu ya. Jadi intinya tetap harus ada prioritas, misalnya kuliah yang didahulukan, misalnya memprioritaskan kuliah, soalnya misalnya ketika kita nggak ngerjain tugas kuliah, itu otomatis nilainya kan juga nggak akan bagus, nggak akan lolos mata kuliah. Nah itu mundur lagi kuliahnya nanti. Terus bayar lagi ngeluarin duit. Nah, sebenarnya sama aja, duit yang freelance itu bisa untuk bayar kuliah lagi sebenarnya. Nah maka dari itu harus ada prioritas gitu ya tadi Mas Bramasto ya. Misalnya teman-teman di sini sudah ada yang benar-benar terjun freelance dan tidak mengandalkan orang tua untuk biaya kuliah, yaitu menjadi sebuah prioritas lain. Misalnya ketika saya nggak mengerjakan pekerjaan freelance saya nggak bisa bayar kuliah atau nggak bisa menghidupi, itu menjadi prioritas lain gitu. Jadi usahakan ketika kuliah jalan, freelance juga tetap jalan. Nah itu benar kata Mas Dimas tadi, kuliah juga enggak 24 jam. Misalnya cuman kita juga tahu kok sebagai dosen, sebagai Pak Budi ataupun yang lainnya itu juga tahulah porsi-porsi mana yang mahasiswa mampu mengerjakan dan mana yang mahasiswa ini kira-kira butuh waktu, misalnya enggak cuma seminggu, dikasih waktu 2 minggu pun demikian. Atau misalnya teman-teman juga dapat freelance, itu alangkah baiknya tanyain dulu kira-kira ini
bisa dikerjakan dalam waktu berapa lama gitu. Paling enak seperti itu. Misalnya nih, ini butuh waktu sehari 2 hari, ya udah langsung dikerjakan. Nah, kalau misalnya butuh waktu sebulan, nah itu dalam waktu sebulan itu kan nggak mungkin dikerjain sebulan terus, masih ada bisa ngerjain tugas kuliah lah, masih bisa WA-an sama dosen atau WA-an sama teman yang lainnya, balas grup di WhatsApp itu masih bisa lah. Jadi teman-teman juga harus belajar prioritas seperti yang dikatakan Mas Dimas itu tadi, dan belajar prioritas itu tidak diajarkan di mata kuliah di kafe, itu memang harus dilaksanakan di kehidupan nyata gitu teman-teman. Nggak ada mata kuliah prioritas, itu nggak ada. Gitu ya teman-teman ya. Mbak Iska Nurul Azizah, terjawab ya? Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Siap, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Nurul Azizah, Mbak Alvina tadi juga saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya mungkin ini udah 2:30 ya, jadi gitu aja Pak Budi untuk kuliah hari ini. Oke. Oke, gitu ya Mas Dimas ya untuk kuliah hari ini. Ya, menarik ya kuliah hari ini, daging semua pokoknya ini. Ya, pokoknya Daging kita semua, ya. belajar langsung ke orang yang benar-benar terjun di dunia DKV lah seperti Mas Dimas, dan juga masih bergelut di pendidikan atau ilmu ke DKV-an atau masih mengambil S1 di STR divisi. Jadi teman-teman juga harus belajar dari Mas Dimas ini, disambi benar-benar terjun di atau mencari nafkah untuk keluarga dengan ilustrasi. Mas Dimas juga tidak melupakan mengisi oli untuk kuliah lagi di STSR divisi. Wes kuliah, wes nyambi kerja, wes dolanan ngomong anak barang. Nah itu nek misalnya ono mahasiswa sambat mengsak tugas kok raiso garapane biasa wae, izin lah istilahnya, kasarannya seperti itu. Jadi kita juga berusaha memotivasi teman-teman sekalian, khususnya memotivasi diri saya sendiri juga agar yang penting berkarya untuk masalah pecah telur atau apa itu biarkan diatur sama yang ngasih apa namanya ya, ngasih urip kita lah seperti itu. Jadi untuk perkuliahan sebenarnya ilustrasi digital ini ya, perkuliahan ilustrasi digital ini kita akhiri dan kita sudahi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dimas Bramasto, kepada Pak Budi Sisilen. Saya ngeri sama foto yang di belakang itu, Pak. Mas Brian dan teman-teman lainnya, Mas Iki yang sudah hadir tadi juga. Terus teman-teman yang bertanya, saya ucapkan terima kasih. Untuk perkuliahan pada hari ini Rabu kita akhiri. Sekian dari saya. Mas Dimas juga saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih. Rena.